Three, two, one. Antri woi, selamat datang di channel Antri Film. Film ini berjudul Life of Pi, sebuah kisah nyata yang dijadikan novel yang ditulis oleh Yann Martel dan terbit pada tahun 2001. Kisah diawali dengan memperkenalkan pemuda yang bernama Pising Molitor yang dipanggil Pi. Pi berusia 12 tahun. Ia memeluk 3 agama sekaligus, yaitu Hindu, Katolik, dan Islam. Pi juga seorang vegetarian. Pi lahir dibesarkan di Pondicherry, dulunya Prancisnya India. Nama asli Pi diambil dari nama kolam renang terindah di Paris yang bernama Piscine Molitor. Dia sendiri hampir 11 tahun sulit menjelaskan nama itu dan hampir tak berhasil. Sampai semua teman sekolahnya memanggil dengan ejekan Pesing, termasuk gurunya. Pesing sendiri terus berjuang agar semua orang bisa memanggilnya Pi dan berhasil. Dan perkenalkan, ini saudaranya Pi yang bernama Raffi dan seekor harimau yang bernama Richard Parker. Harimau tersebut berada di kebun binatang milik ayahnya. Ayahnya pun melarang Pi bergaul dengan harimau tersebut. Sampai akhirnya Pi disuruh ibunya belajar musik. Pi akhirnya menemukan wanita cantik yang bernama Anandi. Akhirnya kisah pun dimulai saat Pi berusia 16 tahun. Ayahnya menyampaikan keluarganya akan meninggalkan India dan mencoba kehidupan baru di Kanada, dikarenakan akan mengalami kebangkrutan. Akhirnya ayah Pi memesan tiket untuk satu keluarga beserta hewan-hewan yang rencananya akan dijual di Amerika Utara. Ketegangan pun dimulai saat kapal mereka memasuki Palung Marina, bagian terdalam di bumi, dengan bergerak perlahan mengarungi samudra. Mereka diterjang badai ganas yang mungkin tidak akan terlupakan dalam hidup Pi. Ia tidak bisa menyelamatkan keluarganya yang tenggelam bersama kapal di Palung Marina. Di saat Pi berhasil selamat karena ia diselamatkan awak kapal untuk pergi ke Skocie terlebih dahulu, dia selamat dengan 4 hewan kebun binatang yang tersisa di atas Skocie: zebra, harimau, hyena, dan orang utan yang bernama. Perahu akhirnya dibuat mengerikan, sampai akhirnya harimau yang berkuasa di perahu tersebut. Akhirnya Pi pun memutuskan untuk tidak di perahu tersebut. Pi membuat
rakit kecil dari pelampung dan sisa kayu. With the time. I give myself to you. Ia mulai memancing ikan untuk menahan harimau lapar. Ketika Richard Parker melompat ke laut untuk berburu ikan dan kemudian datang mengancam ke arah Pai. Pai pun membiarkannya tenggelam, tetapi akhirnya ia membantu Richard Parker kembali ke kapal. Sebelum melakukan pertukaran, Pai memindahkan semua perbekalan ke rakitnya, tetapi itu sebuah kesalahan besar. Suatu malam, seekor paus bungkuk menerobos koci, menghancurkan rakit dan persediaannya. Pai akhirnya mau tidak mau harus melatih Richard Parker untuk menerimanya di sekoci dan menyadari bahwa merawat harimau tersebut juga membantu menjaga dirinya tetap hidup. I'll leave you alone. I'll respect that. Ketegangan pun meningkat di mana mereka memasuki tahap halusinasi. Dan dihadapkan badai ganas yang sangat mengerikan yang membuat mereka sepertinya akan berubah. Mukjizat pun datang. Mereka terdampar di sebuah pulau kecil yang berisi ribuan hewan meerkat. Dan pulau tersebut sangat indah di malam hari. Tetapi keunikan pulau ini
air kolamnya pada siang hari akan menjadi air tawar. Tetapi malam tiba, pulau ini berubah menjadi lingkungan yang tidak bersahabat. Proses kimia mengubah airnya menjadi asam. My bed. Akhirnya Pai menyiapkan perbekalan air tawar dan rumput laut dan hewan merekat untuk sang harimau dan kembali melaut. Karena bagi Pai, pulau tersebut tidaklah cocok untuk manusia bertahan hidup. Karena baginya, pulau itu memberikan di waktu siang, tapi di waktu malam semua diambil kembali. Itu sangat mengerikan. Dan sampai akhirnya mereka pun tiba di pantai Meksiko. Dan Richard Parker pun pergi terlebih dahulu dan mereka pun berpisah. I was certain he was going to look back at me, stared ahead into the jungle. I wept like a child, not because it broke my heart. Akhirnya cerita pun berakhir bahagia dengan Pai menikah dan mempunyai 2 anak. Tetapi sedihnya Pai tidak pernah melihat sahabat seperjuangannya, yaitu Richard Parker, harimau miliknya lagi. Terima kasih Sobat Koko dan sampai ketemu di alur film berikutnya.